Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajis Kurniawan SPD, guru PAI di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahun 2025 NIM 41240199102404 Angkatan 1 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, hari Rabu 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran di SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang kelas 10 MPLB 2 dengan materi menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mamudah agar hidup nyaman dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak. Pagi, semangat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sekalian semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, teman sekalian, nikmat dan sangat terbiasa adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal. Ya, semoga hari ini tidak ada yang tidak masuknya, masuk semua ya. Alhamdulillah masuk semua ya. Terima kasih. Baik, sebelum mulai pelajaran ini kita berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin oleh kedua kelas, oleh Delta. Mari kawan-kawan, sebelum mulai belajar kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ya, semoga setelah kita berdoa akan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum Bapak mau cek absensi, boleh dicek dulu kebersihannya atau masih ada sampah, boleh dilihat. Baik, Bapak mau absen dulu ya. Alika, Alika, Hadir. Siti saya itu lulus. Hadir. Oke, baik. Terima kasih semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke, baik, semua mulai pelajaran ya. Semoga kita semangat ya dalam menyambut pembelajaran di pagi hari ini ya. Oke, baik ya. Oke, Bapak ada jadwal ya, buat semangat kalian semua. Oke, tiga saja. Oke. 10 everyone. Perkantoran? Hebat. Bisa. 9. Untuk yang ingin maju. Baik ya. Kita tadi sudah menyampaikan ya, memang sudah ya. Kan lalu wajib nasional ya. Silakan berikan.
discussion ya. Nanti siswa mampu menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental, bodoh, menunjukkan sikap kontrol diri dan berani. Baik, Bapak akan sampaikan terkait ada beberapa pertanyaan ya pada halaman 205. Oke, baik ya, terkait kontrol diri dan bodoh dan sikap saja ya. Oke, pada kelompok 3 membela seorang yang benar maupun si yang salah ini lebih tua atau menanyakan dia gitu, dia harus bisa membela orang lain yang benar. Oke, baik, kan dulu buat oke, baik, berikutnya gambar 1 boleh memberikan tanggapan. Kerja terus dia melihat di dapur itu ada makanannya, terus istrinya minta maaf ke suaminya karena dia mungkin sibuk kan sebagai ibu rumah tangga, terus suaminya memaafkan. Di situ yang bisa kita pelajari adalah kalau bisa kita gampang memaafkan seseorang, keributan itu nggak akan terjadi. Jadi lebih baik kita menghindari keributan dengan cara memaafkan, mengikhlaskan dan amanah. Oke, baik sekali ya. Baik, pada pembelajaran kita kali ini kita membuat kelompok ya, kita buat kelompok. Oke ya. Ini kelompok 1 ya. Kita kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4 ya. Kelompok 1 membahas materi fenomena demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang berarti kelompok 2 bertugas membahas materi tawuran tentang supporter sepak bola. Kelompok 3 bertugas membahas materi operasi tangkap tangan, melakukan suap dan korupsi. Kelompok 4 bertugas untuk membahas berjihad ke wilayah konflik. Baik, kita ke materi. Apa hal semua? Jelasan. Oke, tentu buat alat kedua adalah alat tercela harus kita hindari ya oleh setiap muslim. Apa urusan apa? Urusan Allah dan sesama manusia. Ya, maka kita harus terbiasa melakukan akhlak yang terpuji, yaitu akhlak mahmudah dan terpuji. Ini apa? Dua. Terus tidak membedakan sama yang lain ya. Kita sama di mata Allah ya. Terus apa lagi? Akhlak mahmudah. Satu, berteman baik ya. Kita harus menjaga relasi hubungan kita dengan sesama teman, keluarga, sahabat ya. Nah, ya, menjaga tali silaturahim. Nah, ya, itulah pengertian dari akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang harus dihindari oleh setiap muslim, oleh setiap manusia. Ya. Baik, ini ada macam-macam mazmumah tadi betul ya. Ya, yang bilang tadi bohong ya, kemudian selalu mencari orang lain atau bodoh ya. Atau begitu apa? Sikap temperamen atau sikap mudah ya, atau hasad itu tidak senang melihat orang lain bahagia atau mendapatkan
pengertian akhlak mahmudah itu apa? Akhlak mahmudah adalah sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim agar mendapatkan keberkahan dalam kehidupan. Baik, ya. Akhlak atau sifat yang baik, sifat terpuji harus dibiasakan, harus terbiasa dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan akhlak terpuji agar senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Bersabar, ya, kemudian apa? Rendah hati, berdoa setiap saat, ya, kemudian apa lagi? Tidak berbohong kepada orang tua, ya, beribadah, ya, akhlak mudah. Adapun dalil menghindari sikap marah. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kalau kita tiba-tiba ingin marah, maka kita harus baca istighfar, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, terus kemudian kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik untuk menghindari dari sifat amarah. Lagi untuk menghindari sifat amarah, maka kita harus melaksanakan sholat sunnah, ya, sholat sunnah duha misalkan, ya, sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah istikharah, ya, kita terbiasa melakukan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan pada sifat majmu'ah yang Allah tercela. Ya. Adapun akhlak mazmumah, ya, yang harus kita ketahui. Nah, sini, ya, akhlak mudah, ya, sabar, jujur, ikhlas, tawadu. Maka dalam hidup itu adalah kuncinya harus bersabar. Maksudnya Allah suka yang sabar. Nah, ya, kemudian jujur. Ya, setiap siswa, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memiliki sifat jujur. Ya, Muhammad SAW punya gelar Al-Amin. Ya, sifat jujur apa dapat dipercaya. Ya, ikhlas. Ya, kita harus memiliki sifat ikhlas. Ya, baik. Cara menghindari akhlak mazmumah. Nah, kita bisa mengendalikan emosi. Ya, mujahadah an-nafs, harus bisa mengendalikan diri, ya, mengendalikan emosi dari amarah. Nah, kalau kita marah harus dikendalikan, ya, jangan kita marah, ya, dan harus membaca bahasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baca kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, gitu, ya. Mengingat bahayanya sombong. Nah, apa bahayanya? Ini sangat berbahaya sekali kalau kita memiliki sifat ria, akan dibenci oleh Allah dan manusia. Ya. Nah, karena kita memiliki sifat ria dan sombong dan memiliki hubungan yang negatif. Nah, Bapak akan membagi beberapa kelompok. Satu kelompok 3, 2, dan 4. Ya, baik. Kita akan memperbaiki. Baik, pada lembar yang sudah membagikan nanti kalian tuliskan, ya,
baik, terima kasih semua. Ya, kita sudah habis dari kelompok juga depan untuk memberikan paparan hasil diskusi pada PPK. Oke, persilakan untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Bapak Aziz Kurniawan selaku Guru Agama kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fenomena demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang berjudul anarkis. Sebelumnya itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Dara selaku moderator dan anak saya. Perkenalkan, saya Rizky Tiga sebagai pemimpin mandiri. Perkenalkan, nama saya Jessica Sampanila sebagai pemimpin mandiri. Perkenalkan, saya Santika sebagai pemandiri. Perkenalkan, saya Desya Nurulima sebagai konsulen. Kami berikan dalam moderator. Sekarang di sini kami akan mempresentasikan yang pertama. Di sini akan dipresentasikan oleh Jessica Media. Di sini ada pengertian demonstrasi. Demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menuntut atau memprotes suatu kebijakan, keputusan atau kondisi sosial politik tertentu. Selanjutnya, peran mahasiswa dan pelajar dalam demonstrasi. Mahasiswa dan pelajar sering terlibat dalam demonstrasi sebagai bagian dari kontrol sosial. Mereka biasanya menyuarakan aspirasi rakyat, menuntut keadilan, menolak kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, atau memperjuangkan reformasi. Selanjutnya yaitu penyebab demonstrasi berujung anarkis. Yang pertama itu ada provokasi eksternal. Ini adanya penyusup atau kelompok yang ingin menciptakan kekacauan. Yang kedua yaitu kurangnya pengendalian massa. Masa aksi kehilangan kendali atau tidak memiliki koordinasi yang jelas. Yang ketiga yaitu tindakan represif aparat. Kekerasan dari aparat bisa memicu kemarahan massa. Dan terakhir yaitu kurangnya pemahaman hukum, terutama di kalangan pelajar yang belum dewasa secara hukum dan emosional. Selanjutnya, tantangan resolusi yang akan dilakukan. Motivasi demonstrasi. Ada kebijakan pemerintah yang kontroversial. Salah satu penyebab utama demonstrasi adalah kebijakan yang dianggap merugikan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Misalnya, kebijakan yang tentang menaikkan harga, perubahan sistem pendidikan, atau kebijakan politik yang dianggap tidak adil. Yang kedua, ada protes terjadinya anarkisme dan demonstrasi. Ada ketegangan dengan aparat keamanan, ketegangan antara demonstrasi dan aparat keamanan seringkali menjadi perilaku kekerasan. Yang kedua ada radikalisasi massa. Yang ketiga ada provokasi dan penyusup. Yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan. Ada frustasi dan ketidakpuasan, pengaruh media sosial, dan yang terakhir ada kondisi ekonomi dan politik. Selanjutnya dibaca oleh Santika. Yang ketiga ada pengawasan dan pembinaan. Mahasiswa dan pelajar yang terlibat dalam demonstrasi harus diberikan pembinaan agar mereka paham tentang pentingnya menyampaikan pendapat secara damai. Yang keenam di sini ada contoh sejarah demonstrasi yang berujung anarkis. Reformasi tahun 1998 di Indonesia, salah satunya contoh paling signifikan dalam sejarah Indonesia adalah demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 yang berujung pada kejatuhan Presiden Soeharto. Yang kedua, demonstrasi di Hong Kong. Demonstrasi yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan ini juga sempat berujung pada kekerasan dan anarkisme. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Sekarang adalah sesi tanya jawab.
terjadinya demonstrasi itu karena adanya suatu proses, suatu protes, suatu kebijakan dari masyarakat umum, sehingga menyebabkan kerusuhan demonstrasi yang berujung anarkis. Jadi demo itu karena tidak puasa masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kita kan di Indonesia ini kan negara demokrasi. Kalau misalnya kita nggak puas atas kebijakan pemerintah kan bisa mengajukan banding ke Mahkamah Agung karena harus terjadinya demo. Baik, akan saya jawab karena ada penyebab demokrasinya berujung anarkis. Yang pertama itu provokasi eksternal. Yang kedua, kurangnya pengendalian massa. Yang ketiga, tindakan represif aparat. Yang keempat, kurangnya penanganan hukum. Nah, ada juga faktor-faktornya yang mempengaruhi terjadinya kekerasan. Yang pertama, frustrasi dan ketidakpuasan. Yang kedua, pengaruh media sosial. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang buruk. Izin mendapatkan jawabannya karena rakyat punya hak untuk demokrasi. Dijawab. Sekian itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang buat kelompok 1 ya. Jadi membahas mengenai fenomena demonstrasi mahasiswa yang berujung anarkis ya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1. Dipersilakan untuk kembali. Oke ya. Baik, diskusi kali ini ya, fenomena demonstrasi mahasiswa dan pelajar berujung anarkis. Artinya demonstrasi sering dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Itu tadi saya sampaikan pada kelompok 2 ya. Meskipun niat awalnya adalah menyuarakan pendapat, faktor-faktor seperti provokasi, kurangnya pengawasan, dan ketegangan sosial itu dapat menyebabkan tindakan anarkis. Ya, penting untuk memperkuat dialog dan mediasi agar demonstrasi berlangsung damai. Ya, itulah pada kelompok 1. Oke ya. Harapan sih pada pembelajaran kali ini apa yang bisa disampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Terjadinya demonstrasi yang berujung anarkis itu karena bisa jadi saat demonstrasi pemerintah merespon demonstrasi tersebut dengan tindakan yang represif. Jadi contohnya seperti penangkapan, penggunaan kekuatan militer, polisi yang lebih besar. Karena hal tersebut dapat memperburuk situasi. Ada di sini harusnya cara yang benar aparat perlu dilatih dalam mengenali demonstrasi dengan cara yang tidak represif agar mahasiswa dan pelajar tidak memberontak dan tidak terjadinya demonstrasi anarkis. Oke, baik, tepuk tangan buat Sarika. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi? Silakan. Jadi untuk tanggapan saya pada pembelajaran kali ini, saya jadinya lebih tahu dan juga bisa lebih memahami mengenai materi-materi yang boleh disampaikan dari setiap kelompok itu, yang memang berkaitan dengan kalau salah dengan sifat sajaan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita sedikit dulu ya.
setelah tadi berpresentasi ya, kita tes breaking dulu. Oke ya. Oke. 10 MP2. harus saling percaya sama teman kita. Oke, baik. Tangan dulu. Tadi ya. Nah, jadi butuh fokus ya, butuh kerjasama, harus fokus juga ya. Kalau satu nggak fokus nanti akan jatuh semuanya ya. Begitu. Terima kasih pada kelompok 3. Oke teman, yuk kita semuanya kalau presentasi sudah ya. Oke, baik. Teman-teman semuanya, itulah yang kita kali ini aku nanti mau sampaikan untuk minggu depan kita belajar mengenai apa itu hikmah dari sifat mazmumah ya, dan cara mengenai seperti apa itu untuk hikmah dari sifat akhlakul yang baik ya, dan menghindari sifat dari akhlak mazmumah dan menerapkan akhlak mahmudah agar hidup penuh nyaman dan berkah ya. Oke, baik, itu saja mungkin ya dari Bapak. Terima kasih pada pagi hari ini sudah belajar dengan baik, tetap semangat dan sehat selalu ya, sehat walafiat semuanya ya, sampai ketemu minggu depan. Dari Bapak pelajarannya hari ini mencukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.